Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Setra Umbara, NPM G1F080006 dengan mata kuliah Pengujian Sistem Enterprise. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan artikel jurnal dengan judul The Impact of Enterprise Risk Management on Firm Performance Evidence from Sri Lanka Banking and Finance Industry, yaitu dampak manajemen risiko perusahaan pada kinerja perusahaan, bukti dari industri perbankan dan keuangan Sri Lanka. Dengan International Journal of Business and Management volume 13 nomor 1 2018 oleh Kingsley Karunaratne Alawattegama School of Management Huazhong University of Science and Technology Wuhan, China. Studi ini mengeksplorasi dampak penerapan praktik manajemen risiko perusahaan atau IRM terhadap kinerja perusahaan. Sampel dari 45 perusahaan perbankan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Kolombo atau CSE dipilih untuk penelitian ini dan menggunakan data primer dan sekunder untuk analisis empiris. Adapun tinjauan literaturnya, menurut Beasley et al. 2005, studi mereka tentang manajemen risiko perusahaan, analisis empiris faktor yang terkait dengan tingkat implementasi, menunjukkan bahwa meskipun ada minat besar dalam IRM oleh akademisi dan praktisi dan banyaknya bukti survei tentang prevalensi dan karakteristik program ERM, tidak ada bukti empiris mengenai dampak program tersebut pada nilai perusahaan. Kemudian, meskipun minat terhadap IRM meningkat, hanya ada sedikit penelitian yang meneliti nilainya. Gates et al. 2012. Ide ini menegaskan Beasley et al. 2005 di atas kurangnya bukti empiris tentang nilai praktik ERM menghambat popularitas dan penerapannya di industri. Monda et al. 2013 menyatakan bahwa literatur akademis tentang ERM difokuskan pada dua aspek utama: analisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi ERM dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Dengan mempertimbangkan arahan dan rekomendasi peneliti sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi secara empiris apakah penerapan praktik ERM berdampak pada kinerja perusahaan dengan menilai sejauh mana penerapan ERM. Dengan mempertimbangkan arahan dan rekomendasi peneliti sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi secara empiris apakah penerapan praktik ERM berdampak pada kinerja perusahaan dengan menilai sejauh mana penerapan ERM menggunakan model yang kuat. Model yang diadopsi dalam penelitian ini mencakup penilaian mendalam tentang penerapan 8 fungsi ERM utama yang disarankan oleh kerangka terpadu ERM dari Komite Organisasi Sponsor atau COSO dari Komisi Tridway 2004. Adapun metode penelitiannya, yaitu yang pertama ada 4. Yang pertama, sampel dan pengumpulan data. Yang kedua, kerangka teoritis. Yang ketiga, variabel independen dan dependen. Yang keempat, model regresi. Berikut ini merupakan sampel konten. Karakteristik demokrasi responden penelitian dan perusahaan disajikan pada tabel 01 yang terlihat pada gambar di samping. Tabel data deskriptif ini menangkap indikator utama responden dan perusahaan pengamat industri perbankan dan keuangan Sri Lanka. Banyak dari responden berada dalam kategori usia parubaya yang mewakili lapisan manajemen tingkat junior dan menengah dari perusahaan yang mengamati dan memiliki setidaknya gelar sarjana
atau di atas kualifikasi yang menyeratkan kekakuan akademis mereka. Untuk menilai tingkat kematangan yang dirasakan dari RM perusahaan, responden diberi kesempatan untuk membuat penilaian-penilaian berdasarkan persepsi mereka tentang tingkat kematangan adopsi ERM perusahaan. Sekitar 30% responden menyatakan bahwa perusahaan mereka mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko strategis, keuangan, operasional, kepatuhan, dan ERM merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Di seluruh organisasi, 65% responden berpandangan bahwa perusahaan mereka mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko strategis, keuangan, operasional, dan kepatuhan, dan sedang dalam proses menerapkan sistem ERM yang lengkap. 18 perusahaan dari total sampel 45 perusahaan dipekerjakan dengan Chief Risk Officer atau CRO yang bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi ERM. Sekitar 90% perusahaan telah melibatkan salah satu dari 4 auditor besar sebagai auditor eksternal, dan mereka yang dapat memfasilitas perusahaan perbankan dan keuangan untuk menerapkan sistem ERM yang baik. Kehadiran pemegang saham institusional terlihat di hampir semua institusi perbankan. Namun, industri perbankan dan secara keseluruhan menunjukkan sekitar 80% perusahaan memiliki pemegang saham institusional sebagai pemegang saham utama. Hal ini secara menguntungkan mempengaruhi aktivitasme pemegang saham dan perhatian yang lebih besar pada tata kelola dan manajemen risiko oleh dewan direksi. Selanjutnya ada deskriptif statistics. Terlihat pada tabel di samping bahwa statistik deskriptif tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROE yang ada, lingkungan internal yang mendukung ERM, pengaturan tujuan yang selaras dengan risiko, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, respon risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan disajikan pada tabel 2. Terlihat pada tabel 2. Penelitian ini menggunakan Return on Equity atau ROE yang merupakan salah satu alat yang populer digunakan oleh para peneliti sebagai proksi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan pengamat. Nilai rata-rata selama 3 tahun rata-rata ROE adalah 0,134 dan nilai tertinggi dan terendah untuk hal yang sama adalah 0,15 dan 0,37 masing-masing. Nilai rata-rata lingkungan internal yang mendukung ERM, penetapan sasaran, penyelarasan risiko, dan aktivitas kontrol adalah antara 4 hingga 5. Hal ini menunjukkan bahwa ERM internal mendukung lingkungan, penetapan tujuan yang selaras dengan risiko, dan aktivitas pengendalian di industri perbankan dan keuangan diterapkan pada tingkat yang lebih tinggi. Nilai rata-rata event identification, risk assessment, risk response, information and recommendation and monitoring adalah antara 3,8 sampai 4. Hal ini menunjukkan bahwa event identification, risk assessment, risk response, information and communication, dan monitoring terkait fungsi RM industri perbankan dan keuangan diterapkan pada tingkat yang cukup tinggi. Dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memverifikasi secara empiris apakah tingkat adopsi fungsi ERM yang disarankan oleh kerangka terintegrasi ERM COSO berdampak pada kinerja perusahaan. Studi ini tidak menemukan satupun dari 8 fungsi ERM utama yang disarankan oleh kerangka terintegrasi ERM COSO yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Identifikasi peristiwa, penilaian risiko, respon risiko, dan informasi dan komunikasi menunjukkan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Namun demikian, tidak satupun dari dampak tersebut yang signifikan. Ini referensi dari artikel jurnal tersebut, yaitu bisa dilihat pada slide tersebut.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.